Kemarin itu Mas Ismet yang sakit. Sekarang Mang Darma. Musim kali ya. Ya Pak, Bapak nggak usah mikirin. Biarin aja, biar si Wiwi ketemu lawannya, biar dia tahu rasa. Nuwun sewu Pak Dur. Tadi Pak Dur ngomong apa nggih? Enggak ngomong apa-apa kok Dewi. Apa iya? Ya, tentu nggak bisa melihat dari sisi keuntungan anak. Hah? Kalau Mang Darma sakit, berarti Mang Darma itu nggak bisa menjaga kios Anur sama sekali. Dan itu bisa menjadi pertimbangan Umi mengenai penempatan Mang Darma di sini. Nah sekarang antum pikir, kemarin Mang Darma sudah izin pulang. Sekarang lagi ditambah sakit. Bisa jadi Umi memutuskan untuk menarik Mang Darma ke Anur. Untuk selama-lamanya. Dan antum tahu apa artinya itu? Mang Darma kagak jadi nikah sama Bu Lewat. Jawaban yang salah. Antum parah ya. Benar-benar nggak bisa melihat keuntungannya untuk Ana. Antum juga nggak bisa melihat keuntungannya untuk antum gitu. Itu artinya kios Anur akan diserahkan kembali ke Ana. Dan posisi Ana di mata Umi akan menjadi naik. Dan secara tidak langsung itu akan lebih memudahkan Ana mendekati diri dengan bidadari Ana, Dek Fatin. Apa maksud Bang Bondan nih? Dia mau memaafkan Jenggot dengan Gondong juga. Sama seperti dia memaafkan Boski dengan Untung. Tanpa ada hukuman apa-apa. Kang Firman, Kang Bondan juga pasti sudah memikirkannya baik-baik. Kang Bondan juga nggak mungkin asal memutuskan. Saya makin kecewa. Kecewa kenapa? Kang Firman? Mas. Iya. Ini saya bikinin sop paling enak, sop yang dimasak oleh Dewi. Mohon diterima. Ini sop bukan sembarang sop, ini sop bisa bikin Mas Darma kaget loh. Sop apa Dewi? Surprise! Itu surprise Dewi. Tapi Mas Darma kaget dah. Ya udah. Oh ya, Mas Darma mau mandi pakai air hangat. Kalau mau mandi pakai air hangat ya nanti biar saya rebusin airnya. Tapi kalau airnya yang saya rebus kurang hangat ya nanti airnya biar saya bawa ke depannya Mak Tona biar dikata-katain diomel-omelin pasti jamin airnya langsung mendidih. Pak, lihat tuh, lagu banget kan? Mas Darma tidurnya mau pakai selimut biar hangat. Hah? Atau kalau mau biar lebih hangat nanti tak bawain terpal. Itu nggak hangat Dewi, Nah terus? tapi gerak. Mas Darma masih aja lucu. Mas Darma langsung dihabisin, terus mandi pakai air hangat, terus habis mandi badannya dibalur pakai minyak telur biar hangat, habis itu tidur. Jangan mikir hal-hal yang tidak penting ya. Kalau ada perlu apa-apa, kalau rindu atau kangen sama saya telepon. Kalau tidak rindu atau kangen ya dipaksa aja biar rindu atau kangen. Biar Mas Darma tetap bisa telepon saya. Mas Darma punya pulsa kan? Ya udah kalau punya pulsa. Tapi kalau Mas Darma tidak punya pulsa, sama. Saya juga kebetulan lagi tidak punya pulsa. Ya udah, buruan istirahat. Semoga cepat sembuh ya, Mas. Iya Dewi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin itu Mas Ismet yang sakit. Sekarang Mang Darma. Musim kali ya. Ya Pak, Bapak nggak usah mikirin. Biarin aja, biar si Wiwi ketemu lawannya, biar dia tahu rasa. Nuwun sewu Pak Dur. Tadi Pak Dur ngomong apa nggih? Enggak ngomong apa-apa kok Dewi.
Iya, percuma Pak Dur bohong. Saya dengar wong saya itu nguping kok. Jadi calon suami saya sakit gara-gara Mas Ismet. Ini pasti semua ada hubungannya dengan Ibu Mas Ismet. Ibu Romlah pasti sengaja menggagalkan rencana pernikahan saya dengan cara mengirimkan virus melalui wujud padanya Mas Ismet terus nular-nularin ke calon suami saya. Ini tidak bisa dibiarin. Non sewu Pak Dur. Wah, entek kandhani ya entek wis. Waduh, Pak salah ngomong ya. Kagak, nggak salah ngomong. Biarin aja. Bang kata sombong begitu tuh. Berapa banyak yang bisa gabung sama kita? 10 orang, Mbak. 10 orang. Kita butuh banyak orang lagi. Oke. Bu Ani, Ngapain kamu kesini? jangan marah dulu Bu Ani. Udah deh, mulai sekarang kamu nggak usah deket-deket saya lagi. Saya tuh males. Ismet harus gimana Bu Ani? Ya pikir dong. Hanya ke saya, ya terserah mau gimana. Bu Ani kok gitu? Nggak yuhu lagi. Mak, Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Ismet tuh biar emak, Met. Ini jangan tersinggung. Emak sama anak sama ya, sama-sama ribet. Gondrong dan Jenggot masih memendam dendam pada Rohmat. Di situ masalahnya. Itu harus kita selesaikan sesegera mungkin. Lu harus nemuin Gondrong dan. Saya akan cari Gondrong sampai ketemu Bang Poe. Ngomong-ngomong, lu nggak capek, lu nggak lelah. Karena Allah selalu memberi energi pada saya. Lelah itu hampir tidak ada. Pantes keren. On the bright. Bang Tommy, tolongin Ismet Bang Tommy. Apaan sih? Lepasin nggak? Lepasin Bang Tommy. Natomi jangan sekongkol sama Bu Ani ya. Natomi kerja sama sama Bu Ani. Mau udah tahu? Siapa kerja sama? Apa nih? Ismet ini. Lu apa-apaan? Sama gua anak kecil apa lu main-mainin begini? Ismet! Apa sih? Ya Allah, Met. Natomi harus tanggung jawab ya. Ismet! Kenapa jadi gue yang tanggung jawab? Mama dasar. Diki, Ngai nggak punya banyak waktu. Yuk dengerin Ngai. Terserah, dia mau bilang Ngai fitnah atau apa. Tapi yang Ngai tahu, Nina lagi siapin pasukan. Yuk harus hati-hati sama Nina. Nggak boleh berusaha, aduh. Diki, Ngai cuma berani ngomong ini ke Yu. Yu ingat, dulu kita bareng-bareng sama Bang Rohmat. Kalau Yu bisa percaya Bang Rohmat beneran udah taubat, harusnya Yu percaya juga. Kalau nggak juga bisa jadi orang baik. Bang, ada apa lagi? Koreng bilang Nina lagi nyiapin pasukan, Bang. Yaudah, Nina lu awasin ya. Iya, Bang. Dan usahakan Bondan sama temen-temennya jangan sampai tahu. Maaf, Bang. Abang percaya sama omongannya Koreng. Gue bakal nyelidikin dulu. Dan
Nina jangan sampai tahu. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mau tutup, Iba?